Dulu, kalau teman-temanku bilang aku ini bucin, aku malah bangga loh. Pas pasanganku ngecek-ngecek HP-ku, aku mikirnya itu tanda dia takut kehilangan aku. Waktu dia ngelarang aku main sama teman-temanku, aku pikir itu karena dia cuma mau habisin waktu berdua aja sama aku. Setiap kali ada yang terasa ganjil, setiap kali ada yang bikin sakit hati, aku selalu punya pembenaran. Aku selalu bisikin ke diri sendiri, ini cinta. Dia cuma terlalu cinta aja sama aku. Aku bela semua kelakuannya, semua kata-katanya yang nyelekit, semua curiganya yang gak masuk akal sebagai bukti cinta yang dalam banget. Aku pikir aku ini budak cinta level dewa, pejuang cinta sejati yang rela berkorban apa aja. Sampai suatu hari, ada satu kebohongan besar, satu kebohongan yang bikin semua pembelaanku runtuh yang akhirnya menyadarkanku. Aku nggak sedang dicintai, aku lagi dikontrol. Aku bukan budak cinta, aku ini korban di dalam hubungan yang beracun. Kamu pernah nggak sih ada di posisi di mana kamu bingung? Ini tuh cinta sejati atau kamu sebenarnya lagi dimanipulasi? Pernah nggak kamu ngebela perilaku pasangan yang sebenarnya bikin kamu nggak nyaman dengan alasan, dia kan cuma terlalu sayang? Kalau iya, video ini buat kamu. Kita bakal kupas tuntas batas tipis antara bucin yang tulus sama tanda-tanda bahaya dari sebuah hubungan beracun. Bagian pertama, bedanya bucin sehat dan hubungan toksik itu apa sih? Jujur-jujuran aja deh. Di awal hubungan, kayaknya banyak dari kita yang jadi bucin. Kita rela ngelakuin apa aja buat bikin pasangan senang. Kirim makan siang ke kantornya, nemenin nonton film horor padahal kita penakut, atau bahkan batalin janji sama temen demi kencan dadakan. Kalau kadarnya wajar, ini tuh bagian dari seru-serunya jatuh cinta. Ini fase dimana kita bangun koneksi dan nunjukin rasa sayang kita. Tapi kapan sih garis batasnya kelewatan? Kapan kalimat, aku pengen selalu sama kamu, berubah jadi, kamu gak boleh pergi sama orang lain? Kapan, aku khawatir sama kamu, jadi setiap jam kamu harus kirim lokasi? Nah, inilah batas tipis yang sering bikin orang kejebak. Hubungan yang sehat, sekalipun lagi bucin-bucinnya, itu dibangun di atas rasa saling percaya, hormat, dan dukung satu sama lain buat berkembang. Bucin yang sehat itu waktu kamu memberi dengan tulus tapi nggak kehilangan dirimu sendiri. Kamu tetap punya teman, tetap punya hobi, tetap punya ruang buat napas sebagai individu. Pasanganmu ikut senang kalau kamu sukses, bukan malah ngelihatnya sebagai ancaman. Sebaliknya, hubungan jadi beracun atau toksik waktu dinamikanya mulai merusak. Ada pakar hubungan yang bilang, kalau hubungan toksik itu intinya adalah hubungan di mana nggak ada lagi saling dukung, isinya konflik terus, saing-saingan, nggak ada rasa hormat, dan salah satu pihak terus-terusan berusaha ngerendahin yang lain. Ini bukan lagi soal cinta yang besar banget. Ini soal kekuasaan dan kontrol. Perilaku beracun ini sering dibungkus pakai kalimat manis kayak, aku lakuin ini kan karena aku sayang kamu, yang akhirnya bikin korban jadi bingung dan ngerasa bersalah. Mereka mulai mikir, mungkin aku yang terlalu sensitif, atau mungkin benar kata dia cuma mau yang terbaik buat aku. Nah, kebingungan inilah jebakan pertamanya. Kamu mulai ragu sama intuisimu sendiri. Perutmu rasanya nggak enak, hatimu berat, tapi pikiranmu terus-terusan cari pembenaran. Kamu jadi dilema. Apa aku yang salah karena nggak bisa nerima cintanya yang sebesar ini? Atau cintanya dia yang emang salah? Paham soal perbedaan ini adalah langkah pertama dan paling penting buat nyelamatin dirimu. Soalnya, sering banget orang yang kejebak di hubungan beracun itu nggak sadar. Mereka cuma ngira lagi cinta mati-matian aja. Bagian 2. Tanda-tanda kamu sudah terjebak hubungan beracun. Sekarang kita bahas tanda-tanda konkretnya, biar kamu bisa bedain mana yang masih bucin wajar dan mana yang udah masuk perangkap toksik. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat membuka mata kita bareng-bareng. Tanda pertama, kontrol berlebihan berkedok perhatian. Ini tanda yang paling klasik dan sering banget disalahpahami. Awalnya emang kerasa kayak perhatian ekstra. Dia selalu nelpon buat mastiin kamu udah makan atau belum. Dia nanya kamu pergi sama siapa aja. Dia bahkan nawarin diri buat antar jemput kamu kemana-mana. Manis banget kan? Kamu jadi merasa dijaga dan jadi prioritas. Dulu aku ngerasa jadi cewek paling beruntung. Dia selalu pengen tahu jadwalku. Katanya sih biar dia bisa nyocokin waktunya buat aku. Dia minta password medsosku. Alasannya, kita kan nggak ada rahasia-rahasiaan sayang. Aku kasih aja. Kupikir itu bukti keterbukaan. Terus mulailah ada komentar-komentar kecil.
kok teman kantormu yang cowok itu komen di fotomu? Atau, kamu nggak usah ikut reuni deh, banyak mantanmu di sana, aku nggak suka. Awalnya aku nurut, mikirnya ini pengorbanan kecil demi hubungan yang tenang. Sampai suatu saat, aku sadar kalau aku harus lapor tiap kali mau pergi, bahkan cuma ke supermarket. Teman-temanku pelan-pelan ngejauh karena aku selalu nolak ajakan mereka dengan alasan nggak diizinin. Perhatiannya itu pelan-pelan berubah jadi sangkar emas. Aku emang merasa aman, tapi nggak bebas sama sekali. Sebenarnya perilaku suka ngontrol itu akarnya dari rasa insecure dan kebutuhan buat mendominasi yang dimiliki si pelaku. Ini bukan soal cinta, tapi soal kepemilikan. Dengan ngontrol kegiatanmu, teman-temanmu, bahkan caramu berpakaian, dia secara perlahan ngikis jati diri dan kemandirianmu. Dia bikin dunia kecil yang isinya cuma kalian berdua, biar kamu makin bergantung sama dia. Makin jauh dari teman dan keluarga, makin gampang dia ngendaliin ceritanya dan bikin kamu percaya kalau cuma dia satu-satunya orang yang kamu butuhin. Perhatian yang sehat itu nanya, kamu baik-baik aja kan? Kontrol yang beracun itu ngatur, kamu harus baik-baik aja menurut caraku. Tanda kedua, manipulasi perasaan dan gaslighting. Kalau kontrol itu soal ngatur tindakanmu, manipulasi perasaan itu soal ngendaliin pikiran dan emosimu. Ini lebih halus dan bahaya karena yang diserang itu kewarasanmu. Salah satu bentuknya yang paling umum itu gaslighting. Aku ingat banget, pernah sekali aku marah karena dia jelas-jelas bohong soal lagi di mana. Aku punya buktinya, screenshot chat temennya. Waktu aku samperin dia malah natap aku dengan tenang dan bilang, "Kamu gila ya? Kapan aku ngomong gitu? Kamu pasti salah inget deh. Akhir-akhir ini kamu kayaknya stres banget." Dia jago banget muter balikin fakta sampai aku yang jadi ragu sama ingetanku sendiri. Aku mulai mikir, beneran aku salah dengar ya? Apa aku cuma ngehayal? Ujung-ujungnya malah aku yang minta maaf ke dia karena udah nuduh dia. Dia juga sering pakai rasa bersalah sebagai senjata. Kalau aku mau lakuin sesuatu buat diriku sendiri, dia bakal bilang, "Oh, jadi kamu lebih mentingin itu daripada aku? Aku pikir aku prioritasmu." Kalimat-kalimat kayak gitu bikin aku ngerasa jadi orang paling egois sedunia kalau nggak nurutin maunya. Gaslighting itu kekerasan psikologis di mana pelaku bikin korban jadi ragu sama realitas, ingatan, dan perasaannya sendiri. Tujuannya buat ngehancurin kepercayaan diri korban, bikin mereka nggak stabil, dan jadi lebih gampang dikontrol. Pelaku gaslighting seringnya bakal nyangkal kejadian yang jelas-jelas terjadi, muter-muter omongan, atau nuduh kamu terlalu sensitif dan lebay. Taktik ini bisa bahaya banget buat kesehatan mental, bisa bikin cemas, depresi, bahkan trauma. Manipulasi lain yang sering dipakai itu playing victim, di mana pelaku selalu ngebuat seolah-olah dia korbannya biar bisa lari dari tanggung jawab. Akhirnya kamu jadi capek mental, selalu was-was dan takut ngomongin perasaanmu karena takut disalahin atau dibilang gila. Tanda ketiga, cemburu buta dan menjauhkanmu dari teman. Katanya sih cemburu itu bumbu cinta. Sedikit cemburu mungkin wajar ya, tanda takut kehilangan, tapi ada beda besar antara aku agak nggak nyaman deh kamu deket sama dia, dengan semua teman cowokmu, aku blokir sekarang juga. Cemburu yang beracun itu bukan lagi bumbu, tapi racun beneran. Awalnya aku malah tersanjung sama cemburunya dia. Rasanya tuh kayak, wah dia sesayang itu ya sama aku. Dia bisa nggak suka aku ngobrol sama kasir cowok di minimarket. Dia bakal marah besar kalau aku terima telepon dari teman kerja lawan jenis, padahal itu urusan kerjaan. Pelan-pelan dia mulai nyaranin aku buat jaga jarak sama sahabat-sahabat cowok aku yang udah kuanggap kayak saudara sendiri. Alasannya selalu sama, aku sih percaya sama kamu, tapi aku nggak percaya sama mereka. Terus dia mulai ngomentarin teman-teman cewekku, teman kamu itu bawa pengaruh buruk, lihat aja cara dia pakai baju. Tanpa sadar, duniaku jadi sempit, lingkaran pertemananku hancur, aku cuma punya dia. Dan saat itu terjadi, aku jadi merasa makin butuh dia, karena emang nggak ada orang lain lagi yang tersisa. Cemburu yang kebanyakan itu cuma kedok dari rasa posesif dan gak percaya diri yang parah. Dan ini biasanya sepaket sama taktik isolasi. Pelaku bakal coba yakinin kamu kalau temen dan keluargamu itu bawa pengaruh buruk atau nggak ngerti hubungan kalian yang spesial. Tujuannya apa? Biar kamu putus hubungan sama jaring pengaman kamu. Kalau kamu udah sendirian, kamu kehilangan sudut pandang dari luar. Kamu nggak punya temen buat curhat dan nanya, ini wajar nggak sih? Kamu cuma punya suara pasanganmu sebagai satu-satunya kebenaran. Ketergantungan inilah yang ngasih dia kekuatan penuh atas dirimu. Hubungan sehat itu ngedorong kamu punya banyak teman, sementara hubungan beracun pengen dia jadi satu-satunya duniamu. Tanda keempat, dikritik terus-menerus dan kasar secara verbal.
Harusnya kan, pasangan itu jadi supporter nomor satu kita. Mereka yang nyemangatin kita, bukan yang ngeruntuhin. Tapi di hubungan beracun, kritik itu jadi makanan sehari-hari. Seringnya dibungkus pakai cuma bercanda kok, atau ini kan kritik membangun. Dia sering banget nyeletuk soal berat badanku di depan teman-temannya. Dia lagi program penggemukan nih, katanya. Terus semua orang ketawa dan aku cuma bisa senyum kecut. Waktu aku dapat proyek besar di kantor, reaksinya datar aja. Oh, bagus, tapi jangan lupa waktu buat aku ya. Nggak ada selamat yang tulus. Malah, setiap prestasiku kayak jadi saingan buat dia. Kata-katanya sering tajam dan ngerendahin. Kamu kok bisa sebodoh itu sih? Atau, makanya dengerin kalau aku ngomong. Tiap kali aku sakit hati, dia bakal bilang, gitu aja baperan, aku kan cuma bercanda. Padahal, lelucon yang cuma lucu buat satu orang itu bukan lelucon, itu penghinaan. Kritik terus-terusan dan hinaan verbal itu bentuk kekerasan emosional buat ngancurin harga dirimu. Kalau harga dirimu udah hancur, kamu bakal ngerasa nggak pantas dapat yang lebih baik, dan akhirnya jadi makin susah buat pergi. Pelaku seringnya ngerasa terancam sama kesuksesanmu, makanya mereka coba ngerendahin kamu biar mereka ngerasa lebih hebat. Pakai humor buat menghina itu licik banget, soalnya kamu jadi kena 2 kali. Udah sakit hati sama kata-katanya, kamu juga dibuat ngerasa salah karena nggak bisa nerima candaan. Kekerasan verbal kayak ngebentak atau manggil pakai nama-nama jelek itu udah lampu merah yang nggak bisa ditolerir sama sekali. Cinta itu nggak pernah menghina. Cinta itu mengangkat. Tanda kelima, komunikasi buntu dan bohong terus-terusan. Fondasi dari hubungan yang kuat itu komunikasi dan jujur. Kalau salah satunya aja retak, seluruh bangunan hubungan bisa ambruk. Setiap kali kami coba bahas masalah serius, dia selalu menghindar. Dia bakal ngediamin aku berhari-hari, maksa aku jadi yang pertama minta maaf, padahal aku nggak tahu salahku apa. Atau dia bakal ngalihin topik, ngungkit-ngungkit kesalahanku di masa lalu. Dan yang paling nyakitin, ya bohong terus-terusan. Bukan cuma bohong-bohong kecil, tapi bohong besar yang diulang terus. Bilangnya lembur, ternyata pergi sama temen-temennya. Bilangnya udah nggak kontak sama mantan, ternyata masih sering chattingan. Setiap kebohongan yang ketahuan selalu diakhiri dengan drama dan janji nggak bakal mulangin lagi. Sebuah siklus yang nggak pernah putus. Ngehindarin diskusi penting atau pakai silent treatment itu cara komunikasi pasif-agresif yang manipulatif banget. Itu cara dia ngukum kamu tanpa harus berantem langsung, bikin kamu jadi cemas dan putus asa. Bohong yang diulang-ulang, sekecil apapun itu, ngerusak fondasi paling dasar hubungan, kepercayaan. Kalau kepercayaan udah hilang, rasa aman juga ikut lenyap. Kamu bakal terus-terusan curiga dan was-was, hidup dalam ketidakpastian. Hubungan tanpa komunikasi jujur dan rasa percaya itu cuma ilusi. Tinggal nunggu waktu aja buat hancur. Bagian 3. Momen sadar. 1 kebohongan besar. Buatku, dan mungkin buat banyak orang yang pernah di posisi ini, seringkali butuh 1 guncangan besar buat akhirnya sadar. Selama berbulan-bulan, bahkan tahunan, aku ngumpulin semua tanda bahaya itu. Tapi aku abaikan dan aku anggap wajar. Aku telan semua kebohongan kecil, semua manipulasi halus, semua kontrol yang nyamar jadi cinta. Aku jago banget bikin alasan, buat orang lain dan buat diriku sendiri. Titik baliknya datang dalam bentuk kebohongan soal uang yang jumlahnya besar banget. Dia bilang butuh uang buat pengobatan ibunya yang katanya sakit parah. Ceritanya meyakinkan banget, lengkap dengan air mata dan muka putus asa. Sebagai bucin yang baik, tanpa pikir panjang aku kuras tabunganku. Bahkan sampai pinjam ke teman-teman. Karena aku percaya aku lagi nolongin orang yang paling aku sayang. Beberapa minggu kemudian, lewat sebuah ketidaksengajaan yang rasanya kayak udah diatur sama takdir, aku tahu dari salah satu kerabat jauhnya kalau ibunya sehat-sehat aja. Malah baru aja ngerayain ulang tahun dengan meriah. Uangnya ternyata dipakai buat bayar utang-utangnya karena gaya hidup foya-foya yang gak pernah dia ceritain ke aku. Saat itu, rasanya dunia runtuh. Tapi di tengah reruntuhan itu, ada yang bangkit. Kesadaran. Yang bikin aku hancur banget itu bukan soal uangnya yang hilang,
tapi kesadaran kalau aku udah bangun istana cintaku di atas pondasi kebohongan. Semua tanda-tanda sebelumnya, kontrol, manipulasi, cemburu, tiba-tiba jadi nyambung semua. Mereka bukan lagi potongan puzzle acak, tapi bagian dari pola besar seseorang yang gak pernah benar-benar cinta, tapi cuma manfaatin aku. Kebohongan besar itu kayak palu yang menghancurkan sangkar emas yang selama ini kuanggap rumah. Saat itulah aku tahu aku harus pergi. Bagian 4, oke, terus gimana caranya biar sembuh? Sadar kalau kamu ada di hubungan beracun itu langkah pertama yang paling sakit, tapi juga paling melegakan. Terus apa selanjutnya? Jalan menuju sembuh emang gak selalu gampang, tapi sangat mungkin buat dilewati. 1. Terima kenyataan dan stop menyalahkan diri sendiri. Langkah pertama, berhenti cari-cari alasan buat dia. Akui ke diri sendiri, hubungan ini gak sehat, dan ini bukan salahku. Gampang banget buat kejebak mikir, coba aku lebih baik, mungkin dia gak akan kayak gitu. Stop pikiran itu. Perilaku beracunnya dia itu cerminan masalah di dalam dirinya, bukan karena kamu kurang baik. 2. Bangun lagi koneksi sama teman dan keluarga. Pelaku toksik seringnya ngejauhin kamu dari orang-orang terdekat. Sekarang, waktunya buat hubungin mereka lagi. Telepon sahabatmu yang mungkin udah lama nggak kamu sapa. Cerita ke keluarga yang kamu percaya. Kamu bakal kaget betapa banyak orang yang peduli dan mau bantu kamu. Punya dukungan dari luar bakal ngasih kamu kekuatan dan sudut pandang baru yang kamu butuh banget. 3. Bikin rencana yang jelas dan pasang batasan. Kalau kamu udah mutusin buat pergi, bikin rencananya. Mungkin kamu perlu cari tempat tinggal baru, ngatur keuanganmu, atau sesimpel pasang batasan buat nggak lagi komunikasi sama dia. Siap-siap ya, karena dia mungkin bakal coba narik kamu lagi pakai janji manis atau drama. Kamu harus kuat sama keputusanmu. Ingat lagi alasan kenapa kamu mau pergi. 4. Jangan takut cari bantuan profesional. Nggak ada yang salah dengan minta bantuan. Ngobrol sama psikolog atau terapis bisa jadi tempat yang aman buat kamu ngeluarin semua perasaanmu. Mereka bisa bantu kamu ngertiin polanya, bangun lagi harga dirimu yang mungkin udah hancur, dan ngasih kamu alat biar kamu nggak jatuh ke lubang yang sama di masa depan. Kesimpulan. Balik lagi ke ceritaku, keluar dari hubungan itu emang salah satu hal paling berat, tapi juga paling baik yang pernah aku lakuin. Ada hari-hari di mana aku kangen, ada hari-hari di mana aku ragu sama keputusanku. Itu wajar. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai ngerasain sesuatu yang udah lama hilang. Damai. Aku bisa ketemu teman-temanku tanpa rasa takut. Aku bisa bikin keputusan buat diriku sendiri tanpa harus minta izin. Aku bisa napas lagi. Sadar kalau aku bukan budak cinta, tapi korban adalah langkah pertama yang paling nyakitin, tapi juga paling melegakan. Cinta sejati itu harusnya bikin kamu merasa aman, dihargai, dan bebas buat jadi versi terbaik dari dirimu. Cinta itu nggak ngontrol, nggak manipulasi, dan nggak nyakitin. Sekarang aku mau dengar dari kalian. Apa kamu pernah ada di situasi yang sama? Coba ceritain pengalamanmu di kolom komentar. Apa momen sadar yang bikin kamu yakin kalau itu bukan cinta, tapi racun? Ceritamu bisa jadi kekuatan buat orang lain yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama sekarang. Ingat, kamu berhak dapat hubungan yang sehat dan bikin kamu berkembang. Kamu berhak buat bahagia. Kalau kamu ngerasa kejebak, jangan pernah ragu buat cari bantuan. Kesejahteraanmu itu nomor 1. Makasih banyak udah nonton. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.